Oke, jadi sekarang saya mau cerita bahwa 1 bulan lalu saya diundang oleh seorang owner hotel di Bali. Jadi hotelnya ada di Bali, sedangkan ownernya tinggal di Jakarta. Dan kita ngobrol-ngobrol, kemudian beliau cerita, beliau ada properti di Bali, ada hotel yang lokasinya sangat strategis banget. Itu lokasinya bener-bener dari Bandara Internasional Ngurah Rai sampai ke titik lokasinya itu naik mobil nggak nyampe 3 menit. Sangat-sangat strategis banget. Di jalan bypass Ngurah Rai yang sangat-sangat besar. Daerah sangat ramai. Punya hotel 100 kamar. Itu top markotop, keren banget. Lalu kemudian kita ngobrol dan beliau bilang, beliau mau jual hotelnya. Harganya 60 miliar. Lalu kemudian yang menarik adalah ketika saya survei hotelnya, saya lihat lokasinya, saya cek hotelnya, di sana hati saya kayak, aduh, miris banget rasanya. Kayak sedih banget ngeliat hotelnya. Kenapa? Karena dari 100-an kamar yang dimiliki, yang bekerja, yang working, yang fungsional, itu hanya kurang dari 20 kamar. Jadi hampir semua kamarnya, kayak 85%-an dari seluruh kamar yang ada, itu kita sebut sebagai OO. OO itu maksudnya out of order, jadi nggak bisa disewakan. Kenapa nggak bisa disewakan? Ya macam-macam, ada yang karena AC-nya rusak, AC-nya mati, ada yang karena jamuran, ada yang karena memang udah nggak terawat, jadi kayak sarang laba-laba di mana-mana, ada yang kamarnya bau, ada yang WC-nya bocor, dan segala macam permasalahan yang ada. Dan kamar yang ada pun, kamar yang operasional pun, itu saya lihat kondisinya cukup sangat mengenaskan. Jadi saya lihat kamar-kamarnya, saya cek satu persatu, dan di sana saya merasa kayak, aduh, menyedihkan itu, kayak pengen ngelus dada gitu. Saya lihat lobinya juga, aduh, udah berantakan, kotor. Sofa-sofa udah pada nggak jelas, lalu kemudian ada yang plafon udah mulai jebol-jebol. Saya lihat sangat menyedihkan waktu saya datang ke sana. Lalu kemudian saya tanya sama orang di lapangannya, ini udah berapa lama kejadiannya seperti ini? Dan beliau bercerita, ini orang di lapangannya yang cerita. Beliau cerita bahwa hotelnya udah berjalan sekitar 7 tahun. Awalnya hotelnya ramai banget. Ya saya percaya hotelnya memang pasti akan sangat ramai. Karena lokasinya strategis banget, super strategis banget, bener-bener kayak di jalan super utamanya di Bali gitu kan. Dan kondisi mulai rontok karena terjadinya COVID. Jadi pada saat COVID kondisi udah mulai turun, lalu kemudian ditambah lagi ownernya yang memimpin sendiri hotelnya itu ya seperti biasa yang saya sering ketemu di lapangan, punya banyak bisnis. Hotel ini dianggap sebagai investment, lalu kemudian dikelola sendiri karena mungkin mindsetnya, ngelola hotel mah gampang gitu kan, tinggal taruh satu manajer, dikelola sendiri. Ternyata ketika COVID rontok, akhirnya mulai yang namanya building maintenance mulai diabaikan satu persatu, dan yang namanya bangunan, kalau misalnya tidak dirawat dengan baik, yang ada malah rusak. Seperti itu. Padahal sebetulnya kalau sebuah hotel dikelola dengan baik, di-maintain dengan baik, sebetulnya bangunannya bisa jadi sangat-sangat tahan lama. Kenapa? Karena ya namanya hotel kan kamarnya disewakan harian. Artinya secara logika, yang namanya housekeeping bekerja setiap hari untuk memaintain kamarnya. Kalau misalnya ada yang kotoran-kotoran dibersihin, ada yang rusak-rusak langsung dibenerin, ada engineer di sana, ada yang bocor langsung dibenerin. Mestinya kayak gitu. Kalau di standar saya, di perusahaan saya punya perusahaan manajemen hotel, standarnya adalah jangankan sampai kotor, bocor, dan segala macamnya, ada meja yang goyang-goyang aja, itu langsung harus dibenerin on the spot saat itu juga. Nggak ada yang namanya nunggu tarso, ntar besok. Langsung hari itu juga harus diselesaikan. Apalagi kalau misalnya sampai wastafelnya bocor lah, sampai plafonnya jebol, ada yang atapnya bocor, itu kan sebenarnya udah keterlaluan banget. Jadi yang namanya atap jebol, yang namanya bocor, yang namanya jamuran, itu bukan sesuatu yang paginya terjadi, siangnya jebol, enggak. Itu adalah sesuatu yang udah terjadi dan menumpuk berakumulasi
berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Karena tidak diapa-apain, akhirnya jebol. Nah, ketika kemudian bangunannya udah rusak, saya mengerti akhirnya, pantesan si owner pengen jual nih hotel harga 60 miliar. Sekarang gini, saya kasih tahu ke ke agentnya yang megang si owner. Jadi yang megang kuasa jualnya ya. Jadi agent atau broker properti dari si owner. Saya sampaikan, Bu, kalau misalnya kondisi hotel seperti ini dijual 60 miliar, saya jamin, saya garansi jualnya susah banget. Jualnya pasti akan lama banget. Kenapa jualnya lama banget? Karena nggak ada satupun orang yang saya tahu yang kemudian punya uang 60 miliar, beli hotel yang dalam tanda petik semi mangkrak. Susah banget, karena logikanya gini, dia beli hotelnya 60 miliar. Lalu kemudian sampai hotelnya bisa operasional, yang bener-bener kayak masih baru, dia renov lagi, itu bisa-bisa habisnya 5-10 miliar lagi. Ingat loh, ini hotel 100 kamar. Dari lobby, lift, semuanya itu harus direnovasi total. Artinya, sebelum si hotel ini bisa beroperasi secara baik, bisa fungsional lagi secara baik, si pembeli harus mengeluarkan uang 60 miliar untuk beli hotel dan 10 miliar untuk perbaikannya lagi. Saya tawarkan pada waktu itu, Bu, mau nggak ownernya keluarin uang untuk renov total semuanya, lalu kemudian saya yang akan kelola sambil dijual. Dan saya sampaikan kalau misalnya dijual sambil dikelola, itu ada 2 benefit. Kenapa? Ketika belum laku, owner akan dapat yang namanya dividen. Oke, hasil keuntungan dari operasionalnya. Kita udah hitung-hitung pada waktu itu owner bisa dapat minimal 250-300 juta per bulan bersih. Sekali lagi 250 juta sampai 300 juta per bulan bersih, yang artinya per tahun berapa? Itu sekitar 3-3,6 miliar per tahun. Padahal sebenarnya kalau mau ngerenovasi, sebenarnya menurut saya itu mungkin nggak, ya sekitar 5 miliaran ke bawah deh. 5 miliaran lah dikembalikan ke kondisi awal. Nah, yang menarik adalah, saya nggak ngerti ya, ini apakah agentnya yang tidak menyampaikan, atau mungkin menyampaikannya kurang tepat, atau mungkin ownernya yang memang benar-benar udah nggak mau tahu, akhirnya proposal tersebut ditolak. Dan ya sampai sekarang pun masih terus dijual dan susah dapat pembeli. Nah, ini adalah sesuatu atau contoh kasus yang sering banget saya temuin di lapangan, di mana seorang pengusaha, seorang profesional, entah dia pebisnis, entah dia profesional itu misalnya dia sebagai seorang dokter, dia lawyer, pengacara, atau notaris, atau apapun, atau PNS, apapun profesinya, punya duit, invest di properti, dijadikan hotel, lalu dikelola sendiri. Memang kalau dikelola sendiri, itu cuan masuk kantong sendiri semuanya. Saya setuju, itu mantep banget. Tapi kalau tidak diimbangi dengan keterampilan atau keahlian sebagai seorang hotelier, profesional dalam mengelola hotel, maka yang terjadi adalah setelah beberapa, dan akhirnya karena memang bukan keahliannya, jadi saya tidak menyalahkan ya, karena memang bukan keahliannya, ya akhirnya kalau misalnya tidak dikelola secara profesional, ya akhirnya bangunan hanya bertahan selama beberapa tahun, habis itu rusak, yang ada malah mau dijual cepat, mau dijual rugi. Padahal sebetulnya hotel itu bisa dimaksimalkan untuk menjadi sumber passive income terus-menerus. Dan ingat, di dalam dunia properti, keuntungan terbesar itu adalah dari capital gain, atau dari peningkatan nilai propertinya, dari peningkatan nilai asetnya. Nah, mestinya apa yang harus dilakukan? Kalau misalnya saya menjadi ownernya, simple aja. Saya bikin properti, saya bikin hotel di sana, saya akan tunjuk sebuah operator profesional. That's it. Tunjuk yang profesional. Ada banyak nggak? Banyak banget. Ada dari, misalnya contohnya Amaris, Pullman, Novotel, habis itu ada Ibis, ada Aston, Marriott, banyak banget manajemen hotel, operator hotel yang profesional. Maksudnya profesional itu apa? Yang mereka udah punya track record, yang mereka udah punya pengalaman berpuluh-puluh tahun bisa mengelola sebuah hotel. Karena gini, bayangin hotel ini sekarang dijual 60 miliar. Nah, ini yang menarik. Ini yang menarik sebetulnya.
bayangin hotel ini dijual 60 miliar dalam kondisi mangkrak. Oke, semi mangkrak lah. Dari seratusan kamar yang bekerja cuma sekitar 15 kamar. 60 miliar, saya bilang ke agennya, Bu, kalau saya ada uang 60 miliar, saya bisa buat 5 hotel, masing-masing 60 kamar, kelas budget, di Jabodetabek. Sekali lagi ya, di Jabodetabek saya bisa buat 5 hotel, masing-masing 60 kamar. Dimana kalau si investor bisa ngasih saya 60 miliar nih, saya buatin 5 hotel, masing-masing hotel itu menurut pengalaman kami itu bisa generating net income bersih masuk kantong si investor, si owner itu antara 200 sampai 250 juta per bulan. Saya sampaikan seperti itu. Artinya kalau 5 hotel tinggal dikali 5 aja, 200 juta sampai 250 juta dikalikan 5. Jadi antara 1 sampai 1,5 miliaran per bulan net profit yang diterima oleh owner setiap bulannya. Bukan setiap tahun, setiap bulan. Jadi balik modalnya berapa lama tinggal dikali aja. Setahun sekitar 3 miliaran. Seperti itu. Jadi kan enak banget sebetulnya. Setahun, bayangin, setahun satu hotel bisa ngasih sekitar 3 miliar. Setahun, satu hotel 3 miliar. 5 hotel sekitar 15 miliar. Artinya sekitar 5-6 tahun, maksimal 7 tahun, dari yieldnya aja udah balik modal itu. Saya sampaikan seperti itu kepada si agentnya. Jadi sebenarnya sayang banget kalau misalnya 60 miliar di spending untuk beli hotel yang semi mangkrak. Makanya kemarin saya kasih opsi kepada agentnya, ya udah diperbaiki dulu oleh owner, karena owner memang punya duit gitu ya, bukan orang yang BU, bukan yang butuh uang banyak utang, bukan. Owner punya duit, kenapa tidak dibenerin dulu, saya kelola. Tim saya akan mengelola secara profesional sambil dijual. Malah mungkin kalau misalnya sambil dikelola secara maksimal, secara profesional, ya nggak tertutup kemungkinan laku bukan di angka 60 miliar, malah mungkin bisa 70-80 miliar. Karena balik lagi, kalau misalnya properti yang mangkrak dijual, itu orang investor itu ngelihatnya bukan aset, tapi beban. Ngelihatnya adalah liability atau kewajiban. Ini malah nyusahin, malah ngerepotin. Udah gitu nggak bisa dijadiin duit, dan yang ada malah dia harus keluar duit dulu, dan tiap tahun kalau misalnya nggak maksimal dia harus bayar PBB dan segala macamnya. Malah bayar pajaknya lebih gede daripada hasilnya. Nah, itu adalah mindset yang harus dipahami, bahwa kalau misalnya mengelola sebuah hotel itu sebetulnya adalah sebuah full time job. Sebetulnya ada yang lebih parah lagi. Punya bisnis, punya usaha, dia bikin hotel karena dia sibuk nggak punya waktu buat ngurusin, akhirnya dicarilah saudaranya yang nggak punya kerjaan karena kasihan, udah di sini saya kasih kerjaan, kamu ngelola hotel ini aja. Itu mungkin nggak bisa tahan 5 tahun, bisa tahan 3 tahun aja udah acungan jempol. Jadi harus dipahami bahwa hotel itu memang cuannya gede, cash flow-nya bagus, dan secara long lasting, longevity itu artinya secara usia bangunan itu sangat panjang, bisa panjang, jauh lebih panjang daripada rumah kontrakan tahunan, lebih panjang daripada kamar kos-kosan. Dan secara appraisal bank, valuasi bisnis itu jauh lebih tinggi. Makanya hotel sering disebut sebagai the king of business, tapi itu kalau dikelola secara profesional. Nah, kalau misalnya kamu sekarang sedang considering untuk mau invest di hotel, atau punya tanah mau dibangun hotel, atau jangan-jangan udah punya hotel tapi masih dikelola sendiri. Mungkin kamu ngerasa, oh saya udah punya manajer kok. Mungkin kamu ngerasa seperti itu. Coba kita ngobrol dulu, silakan. Kita konsultasi, ngobrol, kita diskusi apa yang bisa nanti saya atau tim saya bantu. Kita akan dengan senang hati untuk support, supaya nggak ada lagi orang-orang yang merasa, oh hotel saya bagus, saya udah punya manajer, tapi ternyata manajernya karena tidak bisa dikontrol, karena tidak mengerti gimana cara mengecek performasi manajer, akhirnya yang ada ya amit-amit ya,
akhirnya yang ada kita nggak tahu, misalnya terjadi amit-amit sekali lagi ada kecurangan, mungkin ada tamu yang sebenarnya datang tapi tidak dilaporkan mungkin, atau ada pembelian-pembelian atau purchasing yang sebenarnya tidak diperlukan tapi tetap dilakukan berulang-ulang sehingga malah membuat ownernya boncos. Karena saya sering ketemu juga, hotelnya rame, ini owner ya, bahasa owner ya, kok saya ngerasa hotel saya rame tapi kok cuannya dikit banget. Nah, itu yang harus dicek. Nanti kalau misalnya kamu pernah ketemu case-case seperti itu, silakan ayo kita ngobrol. Gimana cara kontak saya? Silakan nanti DM Instagram saya @gdebp. Nanti ada kontaknya di description di video ini, silakan kontak saya. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.